Bagaimana dalam kacamata Islam? Yang saya pahami dalam hal ini, kita mencoba berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini dari Ubadah bin Somit. Sebagaimana hadis ini adalah biasa disampaikan dalam kajian-kajian ekonomi Islam untuk menjelaskan tentang riba, ya, menjelaskan tentang riba, khususnya riba dalam jual beli. Az-zahabu bil-zahab, wal fiddatu bil-fiddah, wal burru bil-burri, wasyairu bisyairi, wat tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, dan seterusnya. Intinya sawaan bisawain, yadan biyadin, harus sama dan sama jenisnya, dan harus sesuai kuantitasnya, nominalnya sama. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau tidak sama, maka sakarepmu gitu ya. Fabi'u kaifa syi'tum, terserah ente lah, terserah antum mau berapa jumlahnya silakan, yang penting yadan biyadin, tunai, biarkan secara tunai. Kalau tidak, nanti kena riba. Logikanya seperti apa? Seperti ini penjelasan dari hadis yang tadi disampaikan oleh Ubadah bin Somit. Yang pertama, ketika ada mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah ditukarkan, maka yang pertama syaratnya harus tunai, dan yang kedua sama besarnya. Kalau tidak, riba fadl. Kalau tidak sama jumlahnya, maka riba fadl. Kalau tidak tunai, tidak pada waktu itu juga, maka kena riba nasi'ah. Ada dua riba di sini. Misalkan, ini ada di sekeliling kita biasanya. Ada orang punya duit 100.000, kepengen bayar parkir, tukang parkirnya nggak punya duit, jujulnya nggak punya gitu ya. Sedangkan kita punyanya 100.000. Nah, mantap, luar biasa. Kasihkan saja sama tukang parkirnya. Kalau semua orang ngasihnya 100.000, tukang parkir, oh jaya ya, luar biasa. Bisa beli Bitcoin nanti besok dia. Allah yarham. Semoga Allah merahmatimu. Kasus tadi kita kembali ya. Ada orang punya duit 100.000, ada tukang parkir, dia belum punya jujul. Akhirnya kita ke teman kita lagi boncengan nih ceritanya. Karena mau bayar parkir, teman yang kita boncengin itu, aku nuker duitnya lah. Yang duitnya 100.000-an, tukang parkirnya orang duit jujul gitu ya. Tukang parkirnya nggak punya kembalian. Akhirnya gimana? Ya udah, punya, dikeluarin dompetnya, jebule gitu ya. Ternyata uang yang ada di dalam dompet temannya itu 98.000 tok, 50.000-an, 20.000-an, 10.000, 5.000, 2.000 sama 1.000. Masih kurang 2.000. Temannya bilang, cuman 98.000 tok, yang 2.000 nanti ya di rumah. Ini riba loh. Ini riba nasi'ah. Ketika ada pertukaran uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, maka harus tunai dan harus sama besarnya. Kalau tidak, riba. Hati-hati yang seperti ini. Dan ini nanti bisa membahas untuk Bitcoin seperti apa. Yang kedua, mata uang yang berbeda, misalkan rupiah dengan real, gitu ya. Jika kita sedang ada di Arab Saudi, rupiah dengan real ditukarkan, boleh nggak? Boleh. Rupiah dengan dolar boleh nggak ditukar? Boleh. Syaratnya apa? Tunai. Nggak boleh seperti tadi itu. Ternyata duitnya kurangnya nanti ya sejam maning gitu. Nah itu nggak bisa. Harus tunai. Kalau nggak, mending nggak usah aja. Tarik aja duitnya, jangan nuker. Karena bisa kena hukum riba. Yang pertama syaratnya harus tunai, dan yang kedua kursnya sesuai lah, silahkan disesuaikan. Kurs real sekarang berapa untuk rupiah, dolar sekarang berapa, silahkan. Tetapi syaratnya harus tunai. Dan yang ketiga, logika dari pemahaman hadis yang tadi, ketika ada mata uang, dia ditukarkan dengan komoditas, uang tukar dengan laptop, maka tidak ada syarat harus tunai, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di situ, disesuaikan dengan harga barangnya. Maka tidak harus tunai. Ini tidak harus tunai. Tidak harus tunai, salah ketik. Tidak harus tunai dan disesuaikan dengan kebutuhan waktu itu. Ini logika pemahaman dari hadis Ubadah bin Somit yang tadi setelah disampaikan. Selanjutnya, ketika ada perak dengan emas, itu jadi satu kelompok, yaitu mata uang. Yang kedua, gandum, syair, kurma, garam, itu masuk kepada golongan-golongan bahan makanan. Kalau dikiaskan berarti masuk beras. Antum mau nuker beras kepada tetangga, hati-hati gitu ya. Beras dengan beras gitu ya, hati-hati. Lebih baik beras dengan uang. Nah, itu enak.
hukum ribanya aman, ringan gitu ya, nggak kena bisa itu. Tapi kalau beras dengan beras maka harus hati-hati. Itu digolongkan seperti itu. Emas dengan perak digolongkan sebagai mata uang, alat tukar, penyimpan nilai harta. Maka dia barang ribawi golongan pertama. Barang ribawi golongan yang kedua adalah bahan makanan. Bahan makanan. Ada dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Selanjutnya kita coba memahami konsep uang. Konsep uang di dalam Islam gitu ya. Apakah uang itu harus dinar dan dirham gitu ya? Pertanyaannya begitu. Kalau Islam mengajarkan mata uang adalah dinar dan dirham, apakah kita wajib dan harus menggunakan dinar dan dirham? Jawabannya adalah kita boleh menggunakan selain dinar dan dirham. Allahu a'lam. Dari mana dasarnya gitu ya? Yang pertama, dinar dan dirham bukanlah mutlak dimiliki oleh negara Islam pada waktu itu, karena dinar berawal dari kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, rajanya dinarium. Kemudian dirham dari Persia. Itu sejarah dinar dan dirham. Bagaimana dengan mata uang sekarang ini? Kita lihat ketika Umar bin Khattab pada waktu kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu, beliau ingin merubah mata uang atau ingin membuat mata uang dengan kulit unta, tetapi tidak jadi. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti unta punah, berarti mata uang punah, duitnya nggak ada. Unta setiap hari disembelih sama orang, diambil kulitnya, dagingnya dibuang gitu ya, nanti nggak ada nilainya lagi kalau gitu. Unta punah, bubar gitu. Akhirnya nggak jadi. Yang kedua, Imam Malik mengatakan, andaikan orang-orang membuat uang dari kulit seperti yang direncanakan oleh Umar bin Khattab tetapi tidak jadi, maka Imam Malik menyampaikan, maka tidak boleh kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Artinya apa? Imam Malik menyampaikan ketika uang itu dibuat dengan kulit, ketika uang dibuat dengan kulit, maka kulit itu diakui sebagai uang. Imam Malik mengakui kulit bisa sebagai uang. Artinya apa? Uang tidak hanya dari dinar dan dirham. Uang bukan hanya dinar dan dirham, tetapi bisa apapun uang, apapun bisa dianggap uang dengan pengertian bahwasanya uang itu adalah alat tukar, mempunyai nilai dan dia diakui oleh masyarakat umum dan dipergunakan oleh mereka, kalangan umum. Diakui dan dipergunakan oleh mereka. Kalau tidak diakui, maka itu bukan uang. Fatwa tentang Bitcoin yang saya ambil dari Fatwa Islam, an-nuqud al-elektroniyah hiya nuqud adiyah. Jadi mata uang elektronik ini adalah mata uang yang sebenarnya sama, boleh, yang ada di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang yang lainnya, ya nggak sama ya, nggak kelihatan, nggak ada wujudnya, angka-angka tok, dan itu berubah setiap harinya. Meskipun tidak sama dengan mata uang lainnya, namun dilihat dari sisi nilai, ini kalau dilihat dari sisi nilainya, statusnya sama-sama untuk bisa menukarkan, sehingga uang elektronik ini dihukumi sebagai umlah, mata uang yang bisa disimpan di dompet Bitcoin tadi. Bisa nggak dianggap sebagai mata uang? Menurut fatwa ini maka bisa. Selanjutnya Fatwa Syabakah Islamiyah, ini di Qatar. Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang yang berbahan logam tambang seperti yang umumnya beredar. Karena itu membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda termasuk transaksi sorf. Sorf itu jual beli uang, tukar menukar uang ya, tukar menukar uang yang berbeda. Rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, itu sorf. Ketika dia tunai, tidak ada penangguhan waktu, maka boleh. Itu sorf. Dan Fatwa Syabakah Islamiyah di Qatar memperbolehkan itu. Kemudian ada fatwa lagi, siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan, artinya mubah, boleh, maka tidak masalah untuk dimanfaatkan untuk keperluan yang mubah. Untuk transaksi boleh. Saya coba untuk mereview sedikit bahwasanya ketika pemahaman kita untuk memahami Bitcoin itu adalah sebagai
uang digital yang bisa hanya untuk dipertukarkan, untuk jual beli biasa, makan, bayarnya pakai Bitcoin, ketika itu diakui sebagai mata uang dan dipergunakan secara masif, maka hukumnya adalah ibahah, boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dari Bitcoin adalah ibahah. Hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Tahrimiha itu yang diharamkannya itu nanti dijelaskan insyaallah setelah ini ya. Artinya apa? Hukum dasarnya Bitcoin adalah boleh ketika hanya dipergunakan untuk transaksi yang short transaction, untuk bayar, untuk jual beli gitu ya. Itu hukum asalnya di dalam muamalah, maka diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Nanti dibahas, mudah-mudahan ada waktu insyaallah. Satu lagi, Abdullah bin Sulaiman Al-Mani, dia menyampaikan nukut atau uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum. Ketika Bitcoin diterima secara umum, maka itu uang, maka itu bisa digunakan. Ketika Bitcoin digunakan dan disepakati secara umum, maka itu bisa digunakan. Tetapi ketika dalam konteks umum ada 50% masyarakat setuju, 50% masyarakat tidak setuju, atau bahkan 60% yang tidak setuju, maka itu tidak disepakati dan itu menjadi batal. Itu bukan mata uang. Berarti kalau konteksnya seperti itu, Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai mata uang. Nah, dari penjelasan tentang hadis dan beberapa fatwa di atas yang tadi, hukum asalnya Bitcoin adalah boleh, ibahah. Ketika Bitcoin itu dianggap sebagai uang digital yang dipergunakan untuk transaksi short transaction, jangka pendek, langsung transaksi untuk pertukaran, untuk beli apa, itu masih diperbolehkan. Gitu ya. Apakah ada unsur yang dilarang? Ada sebuah fatwa yang menyampaikan bahwasanya tentang Bitcoin, sesuatu yang dijadikan harga thaman oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas, itulah nukut. Uang, mata uang itu adalah sesuatu yang dicetak, dilegalkan dan diresmikan oleh pemerintah. Kalau tidak, maka itu bukan uang dan bukan mata uang. Ketika Bitcoin tidak direstui dan tidak diridhoi oleh Bank Indonesia sebagai pengatur moneternya, kalau di negara kita Bank Indonesia tidak merestui ada Bitcoin, maka kalau kita mengikuti wa ulil amri minkum gitu ya, Bitcoin tidak boleh diselenggarakan di negara kita, tidak boleh. Selanjutnya kita merujuk kepada pengertian dari Imam Ghazali. Al-Ghazali mengartikan bahwa uang itu sesuatu bisa dikatakan uang ketika dia dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pertama, ketika dia dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Syarat pertama uang. Yang kedua, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah. Jadi kalau tidak dinyatakan oleh pemerintah itu resmi di suatu wilayah oleh negara tertentu, maka menurut Imam Ghazali itu bukanlah uang. Tidak resmi, itu uang, ilegal. Dan yang ketiga, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Ketika pemerintah peruri mencetak atas instruksi dari Bank Indonesia, dari analisa moneternya, mencetak uang 200 triliun tahun ini gitu ya, mencetak uang 200 triliun di peruri, maka negara Indonesia ini, NKRI, harus mempunyai cadangan emas sebesar 200 triliun. Kalau tidak, maka itu bukan uang menurut Imam Ghazali. Selanjutnya, tidak adanya regulasi gitu ya, seperti tadi yang telah tersampaikan, Bitcoin tidak ada regulasi yang mengatur, tidak ada regulasi yang melegalkan, merestui dan meridhoi Bitcoin itu ada di Indonesia. Sampai sekarang belum ada. Berarti BI ya, Bank Indonesia belum ada. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu memberikan sebuah maklumat yang luar biasa. Kalau ada satu saja bank gitu ya, atau lembaga jasa keuangan yang dia kok menggunakan transaksinya menggunakan Bitcoin, maka lembaga tersebut, penyedia jasa keuangan tersebut, bank tersebut akan dikenai sanksi. Berupa apa? Dicabut izinnya, dia kena sanksi, denda.
sudah dicabut, tidak boleh operasi, dia kena denda, otoritas jasa keuangan. Artinya apa? Dari sisi moneter, dari sisi mikro, lembaga keuangan syariah, transaksi untuk keuangannya dilarang. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya pengawasan Bitcoin yang beredar di blockchain yang bisa kita lihat sebegitu luasnya itu, tidak ada pengawasan dari pemerintahan yang legal, baik antar negara itu sendiri yang menggunakan atau ada pusatnya. Si nama samaran tadi, kalau di Indonesia namanya Mawar itu, bahkan dia lagi ngapain di sana kita nggak tahu. Apakah dia lagi menggunakan Bitcoin atau enggak, kita juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab.